Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan Indonesia mulai punya hutang? Apakah benar kita selalu hidup dari pinjaman luar negeri? Di balik pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah, ada angka-angka yang tak pernah tidur. Triliunan rupiah yang terus bertambah tiap tahun. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ekonomi bangsa ini? Hari ini, Sin by Sin akan mengajak kamu menelusuri jejak panjang hutang negara Indonesia dari masa kemerdekaan sampai hari ini. Sebuah kisah yang tidak sekadar tentang uang, tapi tentang pilihan, strategi, dan konsekuensi. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, negara ini lahir tanpa warisan harta, tapi membawa beban besar, warisan hutang kolonial. Belanda meninggalkan bukan hanya infrastruktur dan birokrasi, tapi juga tagihan kepada dunia, dan Indonesia diminta menanggung sebagian dari hutang Hindia Belanda kepada pihak asing. Tahun 1949, ketika konferensi Meja Bundar digelar, salah satu syarat pengakuan kedaulatan dari Belanda adalah Indonesia harus membayar hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Itu setara puluhan triliun rupiah sekarang. Bayangkan, negara baru merdeka, ekonomi kacau, tapi sudah dibebani hutang. Namun, demi diakui sebagai negara berdaulat, Indonesia menyetujuinya. Inilah awal bab pertama sejarah hutang negara kita. Presiden Soekarno memimpin dengan semangat revolusi. Ia percaya Indonesia harus mandiri, kuat, dan dihormati. Tapi membangun butuh biaya besar. Pemerintah mulai menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Pinjaman datang dalam bentuk proyek, pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan berbagai industri dasar. Namun karena ekonomi dalam negeri tidak stabil, inflasi melonjak, dan pendapatan ekspor menurun, hutang luar negeri pun membengkak. Tahun 1966, total hutang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 2,3 miliar dolar AS. Nilai yang sangat besar pada masa itu. Krisis ekonomi, inflasi gila-gilaan, dan politik yang bergolak membuat Indonesia nyaris bangkrut. Negara ini berada di ambang gagal bayar. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, salah satu langkah pertamanya adalah menegosiasikan ulang seluruh hutang luar negeri. Tahun 1967, terbentuklah Paris Club dan IGGI, kelompok negara donor yang memberi Indonesia keringanan pembayaran hutang dan pinjaman baru. Dengan dukungan pinjaman itu, Orde Baru memulai pembangunan ekonomi besar-besaran. Jalan raya, bendungan, pabrik semen, industri baja, hingga proyek pertanian, semua dibiayai sebagian dari pinjaman luar negeri. Ekonomi tumbuh pesat, kemiskinan menurun, dan Indonesia dijuluki macan Asia yang baru bangun. Namun, di balik pertumbuhan itu, hutang juga terus menumpuk. Tahun 1997, sebelum krisis moneter melanda, total hutang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 60 miliar dolar AS. Ketika rupiah anjlok dari 2.000 ke 15.000 per dolar, beban hutang melonjak berlipat-lipat. Krisis membuat Indonesia harus kembali meminta bantuan IMF yang datang dengan paket reformasi dan syarat ketat. Krisis 98 menjadi titik balik. Soeharto jatuh dan Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF, sebuah kesepakatan bantuan finansial senilai 43 miliar dolar AS. Namun bantuan itu datang dengan harga mahal. Subsidi dikurangi, BUMN dijual, dan ekonomi harus dibuka seluas-luasnya. Kebijakan ini menyelamatkan keuangan negara, tapi juga menimbulkan kesenjangan sosial. Pada era ini, banyak hutang luar negeri dialihkan menjadi hutang domestik lewat obligasi rekapitalisasi perbankan. Hutang bukan lagi sekadar urusan luar negeri, tapi juga menjadi instrumen fiskal dalam negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil pendekatan berbeda. Fokusnya adalah menstabilkan ekonomi dan menurunkan rasio hutang terhadap PDB. Dan berhasil, dari lebih 80% pada 2001, turun menjadi sekitar 25% pada 2014. Bukan berarti hutang berkurang dalam nominal, tapi ekonomi tumbuh jauh lebih cepat. Hutang digunakan untuk membiayai infrastruktur, subsidi, dan APBN yang defisit. Namun, di balik itu, muncul kritik. Sebagian hutang digunakan untuk menutup defisit rutin, bukan untuk investasi produktif.
Meski begitu, stabilitas ekonomi era SBY menciptakan citra Indonesia yang layak kredit di mata dunia. Ketika Jokowi berkuasa, prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, dan proyek strategis nasional. Semua butuh biaya luar biasa besar. APBN tidak cukup, maka hutang kembali menjadi alat utama. Hutang pemerintah naik dari sekitar 2.600 triliun pada 2014 menjadi lebih dari 8.000 triliun pada 2024. Namun rasio hutang terhadap PDB masih di bawah 40% yang dianggap sama makro. Pemerintah menegaskan hutang ini produktif untuk investasi, bukan konsumsi. Tapi di tengah pandemi COVID-19, situasi berubah. Penerimaan pajak menurun drastis, sementara belanja negara melonjak tajam. Hutang kembali melonjak tajam demi menyelamatkan ekonomi. Kritikus menyebut, apakah kita akan kembali bergantung pada hutang seperti masa lalu? Kini, Indonesia menghadapi dilema klasik. Hutang memang menopang pembangunan, tapi juga menjadi beban masa depan. Setiap tahun, lebih dari 20% APBN digunakan hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga hutang. Jika pertumbuhan ekonomi tidak lebih cepat dari kenaikan hutang, resiko fiskal bisa meningkat. Namun hutang juga bukan selalu hal buruk. Negara-negara maju seperti Jepang dan AS juga memiliki hutang besar. Bahkan rasio mereka terhadap PDB jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kuncinya bukan di jumlah hutangnya, tapi bagaimana hutang itu digunakan. Apakah untuk membangun masa depan, atau sekadar menambal masa lalu? Sejak awal kemerdekaan, Indonesia tumbuh bersama hutang. Dari beban kolonial hingga strategi pembangunan modern. Hutang bukan musuh, tapi juga bukan teman sejati. Ia adalah alat yang bisa membawa kemakmuran atau menjerumuskan bila disalahgunakan. Jadi ketika kita mendengar kabar hutang negara naik lagi, mungkin bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal arah, kemana uang itu akan membawa bangsa ini. Kalau kamu punya pandangan lain tentang hutang negara, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena di Scene by Scene, kita nggak cuma lihat sejarah, kita membedah maknanya.